Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, ayah Sen Tianqi telah mencapai akhir hidupnya. Untuk itu Sen Subing pun kini sangat bersedih, dan semua anggota klan pun semuanya menangis. Ketika mendengar patriarknya telah meninggal, dan setelah itu, 3 hari pun telah berlalu, kini hari ini adalah hari pemakaman Sen Tianqi. Para anggota klan mengenakan kain berkabung dan berbakti, membawa peti mati ke Taman Taoyuan, dan menguburkan peti mati Sen Tianqi di dekat makam istrinya. Hidup atau mati di tempat yang sama adalah keinginan ibu Sen Subing sebelum kematiannya, dan itu juga keinginan Sen Tianqi. Setelah pemakaman, Sen Subing berbakti, berlutut di depan kuburan, dan berkata dengan keras, "Ayah, Ibu, putrimu bersumpah bahwa aku akan membunuh Gongsun Yangchun, dan kalian jangan khawatir tentang putrimu, putrimu ini akan hidup dengan baik dan bahagia. Putrimu mencintai kalian, dia sangat mencintai kalian," ucap dari Sen Subing. Dalam beberapa hari berikutnya, ditemani oleh Tan Yun, Sen Subing merasa jauh lebih baik. Kesedihan dan kebencian membuatnya lebih kuat. Di taman persik, di depan makam, angin sepoi-sepoi bertiup, dan kelopak yang mekar berdesir dan jatuh, yang sangat indah. "Ayah, Ibu, putrimu benar-benar ingin berada di sini bersamamu sepanjang waktu, tetapi dalam 3 hari lagi, kompetisi 9 divisi sekte dalam akan dimulai. Jadi putrimu akan pergi, dan putrimu akan kembali untuk menemui kalian," ucap dari Sen Subing. Setelah Sen Subing selesai berbicara, dia memandang Tan Yun, dan berkata, "Guru, terima kasih telah menemaniku selama berhari-hari," ucap dari Sen Subing. "Guru telah berjanji pada ayahmu untuk menjagamu, dan guru akan melakukannya," ucap dari Tan Yun. Sen Subing sedikit mengangguk, "Guru, ayo pergi dan kembali ke sekte," ucap dari Sen Subing. Dan saat ini, 2 hari pun telah berlalu, di pagi hari. Sen Subing dan Tan Yun kembali ke sekte dan keduanya mengendarai perahu roh dan memasuki pintu bagian dalam, dan karena besok adalah hari kompetisi besar 9 divisi sekte dalam, jadi Tan Yun pamit pergi dulu. Tan Yun memberitahu Sen Subing bahwa dia akan pergi sebentar, dan kemudian dia akan pergi ke Bingqing Xianshan untuk mengunjunginya nanti. Setelah Sen Subing dengan enggan mengucapkan selamat tinggal kepada Tan Yun, dia mengemudikan perahu roh dan terbang kembali ke Danmai. Di depan gerbang Gunung Danmai, pada saat ini, Tan Yun telah menyingkirkan kain kasa dingin bernafas kura-kura, mengenakan jubah murid tukang, dan terbang dengan menggunakan pedang terbangnya dan tergantung di udara. Tan Yun saat ini memikirkan tetua penegak hukum pintu bagian dalam yaitu Qiu Yongming. Tan Yun melihat ke arah kota Huang Fufang dengan muram, dan mengambil keputusan untuk membiarkan lelaki tua itu hidup lebih lama lagi, dan membunuhnya setelah selesai partisipasinya dalam kompetisi 9 divisi. Setelah itu, Tan Yun menginjak pedang terbang ke Danmai dan menuju kebun herbal Lingshan. Tan Yun tidak melihat Mu Mengyi selama setengah bulan, dan ketika Tan Yun memikirkannya, Tan Yun sedikit khawatir bahwa orang-orang dari divisi jiwa binatang akan menemukan Mu Mengyi di kebun obat Lingshan. Tan Yun, yang berada di tingkat ke-9 pemurnian jiwa janin, terbang dengan kecepatan yang sebanding dengan tingkat pertama dari penyempurnaan jiwa janin, yang mencapai jarak 250.000 mil sehari. 3 jam kemudian, ketika Tan Yun muncul di langit di atas Changling Xianshan, satu demi satu, teriakan terdengar dari kebun herbal Lingshan dan memasuki telinga Tan Yun. "Persetan dengan ibumu, persetan dengan pamanmu. Cepat pergi, apakah kamu ingin kakak iparku menghukummu?" ucap dari Danyu. "Hahaha, Danyu benar, cepat keluar dari sini, kamu tidak diterima di taman." "Iya benar, ini bukan divisi jiwa binatang buasmu, cepat kamu pergi. Jika kakak senior Tan kembali, kamu, bahkan tidak bisa pergi jika aku mau," ucap dari para murid kebun obat Lingshan. Petik 2. Pada saat ini Tan Yun menunduk, dan tiba-tiba, mata berbintang dipenuhi dengan permusuhan. Di bidang penglihatannya, Dan Yu dan murid lain dari Lingshan kebun obat berdiri di depan Mu Mengyi dan Sue Zian, dan berhadapan dengan seorang pemuda ramah tamah berjubah hijau di depannya.
Seorang pemuda berjubah hijau, siapa lagi kalau bukan Bai Su. Tan Yun ingat dengan jelas bahwa ketika dia, Mu Mengyi, Sue Zian, dan Zhong Wu Xiao berpartisipasi dalam pemilihan 9 kepala suku di pintu luar, ketika mereka memasuki pintu dalam bersama, Bai Su lah yang mengemudikan perahu roh dan menjemput Mu Mengyi untuk pergi ke divisi jiwa binatang waktu itu. Pada saat ini, Bai Su tiba-tiba berkata, Tan Yun, sekarang ada 600.000 murid di Sekte Dalam, siapa yang tidak tahu, kalau kamu ini adalah seorang sampah. Dan Tan Yun adalah seorang katak, yang hanya menjadi murid pelayan dan Mei karena wajah tua Sen King Qiu. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menjadi kekasih adik perempuan kecil? Saya ingatkan kalian bahwa di masa depan, jika katak ingin makan daging angsa, aku tidak keberatan membiarkanmu menghilang selamanya, ucap dari Bai Su. Pikiran Tan Yun tiba-tiba terganggu oleh Sue Zian, yang mengenakan gaun ungu panjang, dan Sue Zian berkata, Bai Su, kembalilah, kenapa kamu masih di sini, kamu benar-benar tak tahu malu, ucap dari Sue Zian. Sue Zian meletakkan tangannya di pinggang Mu Mengyi, dia seperti biasa terlihat riang, dan Sue Zian memelototi Bai Su. Bai Su mengabaikan Sue Zian, wajahnya tiba-tiba menjadi dingin, menatap Mu Mengyi, dan berkata, Adik junior, aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya, kompetisi 9 divisi, besok akan segera dimulai, apa yang akan kamu lakukan, apakah kamu akan membuat gurumu kesal, ucap dari Bai Su. Mendengar itu seringai muncul di wajah cantik Mu Mengyi, aku tidak menganggapnya sebagai guru, kamu bisa pergi, ucap dari Mu Mengyi. Mu Mengyi, aku telah memberimu kesempatan, karena kamu terobsesi, jangan salahkan Bai karena kejam, ucap dari Bai Qiu. Dan setelah berbicara, Bai Su melambaikan tangan kanannya, dan pedang terbang muncul di tangannya. Saat ini matamu Mengyi berkilat dingin, dan berkata, Bai Su, jangan berpikir bahwa kamu adalah lawanku, walaupun kamu peringkat ketiga dalam kekuatan di antara murid-murid jiwa binatang. Demi mantan teman sekelasmu, aku tidak ingin mempermalukanmu, tapi jika kamu harus melakukannya, kamu hanya akan mempermalukan dirimu sendiri, ucap dari Mu Mengyi. Mu Mengyi sekarang telah bisa mempraktekkan teknik nirvana yang diberikan oleh Tan Yun. Sejak Mu Mengyi memasuki silsilah jiwa binatang, Mu Mengyi telah berkultivasi di menara ruang dan waktu biji sesawi. Murid silsilah jiwa binatang hanya tahu bahwa Mu Mengyi telah dipromosikan ke kesempurnaan agung dari alam jiwa janin, tetapi semua orang tidak ada yang pernah melihat Mu Mengyi mengambil tindakan. Hahaha, mempermalukan dirimu sendiri, pelacur kecil, mengapa kita tidak mencobanya, bagaimana aku akan memukulmu setelah aku mengalahkanmu, ucap dari Bai Qiu sambil tersenyum jahat. Mendengar kata-kata itu, Mu Mengyi ingin berbicara, namun pada saat Mu Mengyi akan berbicara, suara rendah dan acuh tak acuh, tiba-tiba datang dari langit, Bai Su, aku akan memberitahumu hari ini, bencana apa yang datang karena mulutmu, ucap dari Tan Yun yang tergantung di langit. Mendengar suara itu, Bai Su tiba-tiba mengangkat kepalanya, tapi pada saat melihat bayangan dengan aura kekerasan itu, Tan Yun tiba-tiba sudah muncul di atas kepalanya. Tan Yun yang menukik dan meninju kepala Bai Su dengan tinjunya. Kecepatan yang sangat cepat, ucap dari Bai Su bergidik di dalam hatinya. Dalam sekejap, Bai Su, yang memiliki jiwa binatang, mengerahkan 10 kali kekuatannya, melingkari kekuatan spiritual dari tinju kanannya, dan melemparkan tinjunya ke langit, dengan niat bertarung yang tinggi. Pada saat ini, Bai Xiu sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri, Bai Su menghina. Menurut pendapatnya, Tan Yun, yang berada di tingkat ke-9 pemurnian jiwa janin, adalah lawannya, siapa kamu? Aku adalah kakak tertua di antara 3 murid langsung dari Taois jiwa binatang. Dan aku adalah orang dengan 3 kekuatan teratas di antara para murid jiwa binatang, gumam dari Bai Xiu. Lalu pada saat kedua tinju bertemu, pusaran kekuatan spiritual meledak seperti nebula, dan kekuatan sisa yang luar biasa, dengan pasir dan batu yang beterbangan, menyebar dengan cepat ke sekeliling. Hal ini menyebabkan Dan Yu dan murid taman pengobatan lainnya, yang berjarak lebih dari 10 meter, mundur beberapa langkah. Debu memenuhi udara, dan suara retakan tulang yang jelas terdengar sangat keras. Di mata semua orang, darah mengalir dan jari-jari patah ketika tinju kanan Bai Su menghadap tinju Tan Yun. Mustahil,
Kamu hanya berada di tingkat ke-9 dari pemurnian jiwa janin. Bagaimana kamu bisa begitu kuat, ucap dari Bai Su ketakutan. Bai Xiu merasakan kekuatan yang kuat mengalir ke lengan kanannya dari tangan yang patah. Segera, Bai Xiu bisa menahan kekuatan itu, dan Bai Xiu dipaksa berlutut di tanah oleh kekuatan kuat yang mengalir melalui tubuhnya. Ah, tanganku. Jika bukan karena kecerobohanku, bagaimana mungkin kau menyakitiku, ucap dari Bai Xiu. Bai Su meraung, dan kemudian melompat ke langit, dan dia memegang pedang dengan cahaya biru yang bersinar. Dia memegang pedang terbang harta karun tingkat rendah, kemudian mengayunkan pedangnya dan menebaskannya kepada Tan Yun. Namun pada saat yang sama, tiba-tiba, sebuah pedang berwarna merah keluar dari alis Tan Yun. Tan Yun meraih pedang ilahi Hong Meng Huwu dengan tangan kanannya, dan setelah mengambilnya, Tan Yun langsung menebaskan pedang Hong Meng Huwu. Apa sebenarnya pedangmu? Ucap Bai Xiu terkejut. Dalam teriakan panik Bai Su, setelah pedang suci Huowu memotong pedang terbang harta karun tingkat rendah dalam sekejap, Tan Yun langsung menebas lengan kiri Bai Su, dan semburan darah pun keluar dari tangan Bai Qiu. Saat berikutnya, Tan Yun menyingkirkan Huowu, sosoknya melintas, dan tangan kirinya meraih leher Bai Su. Lalu setelah itu, Tan Yun memberi isyarat, lalu pedang patah Bai Su datang ke tangan kanannya. Tan Yun memegang pedang yang patah, dan bilah tajam itu menempel di bibir Bai Su. Tan Yun, jangan, ucap dari Bai Qiu. Kini kesombongan Bai Su sebelumnya telah menghilang, matanya kini sangat ketakutan. Pada saat ini Tan Yun meraih leher Bai Su dengan tangan kirinya, dan pedang patah di tangan kanannya menembus bibir Bai Su, dan tetesan darah merah menetes dari luka di bibir Bai Su. Mata Tan Yun menjadi lebih dingin dan lebih dingin. Aku sudah memberitahumu ketika kamu memarahi Meng Yi. Aku ingin kamu memahami konsekuensi dari kemalanganmu, ucap dari Tan Yun. Tan Yun, jangan potong lidahku. Aku tahu aku salah, ucap dari Bai Su panik. Memikirkan penampilan tragis Wu Feixiong setelah digulingkan oleh Tan Yun. Matanya dipenuhi ketakutan yang mendalam. Aku tidak seharusnya memarahi suster mudamu, sungguh, aku benar-benar salah, ucap dari Bai Xiu. Wajah Tan Yun muncul dengan senyum jahat, jika kamu mengatakannya, air yang kamu tumpahkan. Sulit untuk melupakannya, ucap dari Tan Yun. Tan Yun, apakah kamu begitu kejam? Aku baru saja memarahinya. Kamu sangat kejam dan tidak manusiawi, ucap dari Bai Qiu. Benarkah? Pikirkan tentang apa yang telah kamu katakan kepadaku. Kamu mengatakan bahwa jika aku terlalu dekat dengan mimpi, dan kamu akan membuatku menghilang selamanya. Dan ketika saya pertama kali memasuki pintu dalam, Anda mengancam akan mempermalukan saya dan membunuh saya. Saya sangat sibuk baru-baru ini, dan saya belum datang kepada Anda untuk menyelesaikan masalah. Tetapi Anda datang ke sini hari ini, hehe, bagus, sangat bagus, ucap dari Tan Yun. Begitu Tan Yun selesai berbicara, Tan Yun mematahkan pedangnya. Dia menikam mulut Bai Su dengan keras, memutar pergelangan tangannya, dan menghancurkan gigi dan lidahnya. Oh, Bai Su mengerang kesakitan, air mata dan ingus mengalir ke mulutnya. Tan Yun menarik pedang yang patah dari mulut Bai Su, melemparkan pedang ke tanah, dan berkata dengan acuh tak acuh, kamulah yang merusak lidahmu sendiri, karena hari ini karena kamu telah memarahi wanitaku. Tapi kita harus mempertimbangkan masalah yang kamu mengancamku sebelumnya. Tan Yun meraih leher Bai Su dengan tangan kirinya, mengangkat telapak tangan kanannya tinggi-tinggi, dan sejumlah besar energi spiritual mengembun di telapak tangannya, dan segera, telapak tangan kanan Tan Yun tercetak di dahi Bai Su. Mata Bai Su melotot, dan dia berteriak putus asa. Bai Su tahu bahwa Tan Yun akan menghapuskan basis kultivasinya. Jangan khawatir, membunuhmu juga akan mengotori tangan tuan ini, jadi aku tidak akan membunuhmu. Tan Yun mencondongkan tubuh ke telinganya, dan kemudian berbisik, aku juga punya banyak cara untuk membunuhmu secara tidak sadar, tapi aku tidak akan melakukan itu. Meng Yi adalah wanitaku, kamu memiliki nafsu padanya sejak awal, dan kemudian kamu ingin membunuhku, jadi kamu perlahan-lahan aku akan menyiksamu dan menunggu usia tua untuk mati. Tentu saja, ada tebing tidak jauh di sini. Aku tidak ingin melepaskan kakimu, aku hanya memberimu pilihan kedua, lompat dari tebing untuk bunuh diri nanti, jadi kamu tidak perlu menderita, ucap dari Tan Yun.
Setelah berbicara, Tan Yun menekan tangan kanannya di dahi Bai Su, dan segera, kekuatan spiritual di telapak tangan mengalir ke Bai Su Lingqi. Setelah Bai Su berjuang untuk sementara waktu, basis kultivasinya dihancurkan dan berubah menjadi orang lumpuh tanpa kekuatan. Tu pilihanmu apakah akan mati dalam siksaan atau mengakhiri hidupmu, ucap dari Tan Yun melepaskan Bai Su dengan tangan kirinya, pergi, ucap dari Tan Yun. Dengan hancurnya basis kultivasi Bai Su, wajah yang semula tampak berusia 20-an berubah, menjadi wajah 40 tahun. Dia menatap Tan Yun dengan kejam, matanya seperti mata terkutuk. Bai Su yang tidak bisa berbicara, memberitahu Tan Yun dengan matanya, mengutukmu untuk tidak mati. Bai Su menarik pandangannya dan berjalan terhuyung-huyung menuju tepi tebing di tengah gunung. Mantan lingkaran cahaya jenius menghilang, dan dia tidak tahan dengan pukulan seperti itu. Bai Su kini sampai di ujung tebing. Mungkin Bai Su mati karena kepengecutan, atau mungkin dia memilih jalan kedua untuk martabat terakhirnya. Kakak ipar benar-benar luar biasa, ucap dari Suezian mendatangi Tan Yun dengan tatapan bahagia, dia pantas mati. Anda tidak tahu, ketika sistermu berada di garis keturunan jiwa binatang, dia berulang kali ingin meremehkan sistermu, ucap dari Suezian. Mendengar ini, Tan Yun memandang Mu Mengyi dan berkata, mengapa Anda tidak memberitahu saya sebelumnya, ucap dari Tan Yun. Oke, jangan marah, ucap dari Mu Mengyi melangkah maju untuk merapikan jubah Tan Yun yang berantakan, dan berkata dengan lembut, aku tidak tahu kapan kamu menjadi seperti ini, dan menjadi begitu kuat. Saya tidak memberitahu Anda, karena saya khawatir Anda akan terluka dan membalas dendam padanya. Tan Yun dengan lembut memeluk Mu Mengyi di tangannya, dan berkata dengan serius, ingat, jika ada pria yang berani berkomplot melawan Anda di masa depan, Anda harus memberitahu saya, ucap dari Tan Yun. Baiklah, ucap dari Mu Mengyi sambil tersenyum bahagia. Dia pantas mati, orang ini pada pandangan pertama bukanlah orang baik, ucap dari Dan Yu memarahi dan segera membersihkan darah di tanah. Kakak ipar, saya mendengar dari sistermu bahwa Anda menghapuskan putra Daois jiwa binatang, dan sekarang murid tertua dari Taois jiwa binatang juga telah meninggal. Saya sangat khawatir dia akan membalas dendam pada Anda, ucap dari Suezian. Mendengar kata-kata itu, Tan Yun langsung berkata, jika Wu Hong ingin bermain, aku akan menemaninya sampai akhir, lagi pula, dia dan aku sudah menjadi musuh bebuyutan. Jika dia tidak berurusan denganku, aku akan membunuhnya, ucap dari Tan Yun. Tan Yun berpikir bahwa Taois jiwa binatang mengirim orang ke kota Wang Yue untuk menghancurkan seluruh keluarganya, jadi Tan Yun benar-benar sangat ingin membunuhnya. Kakak ipar, aku suka kamu seperti ini. Benar-benar jantan, hehehehe. Tapi kakak ipar, kamu telah kembali ke kota asalmu, mengapa kamu tidak ingin mengajakku, ucap dari Suezian sambil cemberut. Bagaimana kalau membawamu ke sana lain kali, ucap dari Tan Yun. Oke, baiklah, ucap dari Suezian tersenyum. Oh, aku tidak melihatnya, ternyata Anda sekarang berada di kesempurnaan alam jiwa janin, ucap dari Tan Yun. Begitulah, jangan lihat siapa aku, kakak ipar, sejak saya memasuki pintu dalam, saya telah berlatih dalam pengasingan, dan latihan yang Anda berikan kepada saya, ucap dari Suezian. Tan Yun memberi isyarat kepada Suezian untuk tidak menyebutkan latihan di depan umum. Suezian memahaminya, dan segera mengubah topik pembicaraan, kakak ipar, bagaimanapun, saya sekarang merasa bahwa kekuatan saya setidaknya bisa masuk 10 besar daftar Wolong, ucap dari Suezian. Benar? Teruslah mencoba lagi, ucap dari Tan Yun menyemangatinya, dan berkata, besok akan menjadi kompetisi 9 divisi. Mengapa kamu tidak kembali ke divisimu, ucap dari Tan Yun. Apa? Kenapa aku tidak kembali? Tentu saja aku akan pergi denganmu besok, ucap dari Suezian berkata dengan marah, lalu Suezian sendirian dengan beberapa keasyikan dan pergi ke samping. Mengyi? Ada apa dengan gadis ini? Ucap dari Tan Yun bertanya-tanya. Oh, itu karena kecantikan Ziyan, Tan Yun, cucu dari Taois 5 jiwa, memiliki kesukaan khusus pada Ziyan dan selalu mengejar Ziyan. Saya juga pernah bertemu orang itu, dia terlihat tampan, dan saya mendengar bahwa karakternya memiliki reputasi yang baik, tetapi Ziyan tidak menyukainya, ucap dari Mu Mengyi.
Jika Ziyan tidak menyukainya, biarkan saja dia, jadi apa masalahnya, ucap dari Tan Yun berkata dengan santai. Jika kamu terus mengobrol berbelit-belit, itu akan lama, Ziyan, beritahu saudara ipar, dan biarkan saudara ipar untuk mengetahuinya, ucap dari Mu Mengi sambil melirik pada Sue Ziyan yang tidak jauh. Lalu setelah berkata seperti itu, Mu Mengi berdiri berjinjit, dan berbisik di telinga Tan Yun, aku merasakan gadis ini, bahwa gadis ini menyukaimu, ucap dari Mu Mengi. Tan Yun terkekeh mendengar perkataan itu, jangan lucu, bagaimana itu mungkin, ucap dari Tan Yun. Tentu saja itu tidak mungkin. Aku tidak menyukaimu, ucap dari Sue Ziyan jelas mendengar kata-kata Mu Mengi. Sue Ziyan berbalik dan mengerutkan bibir merahnya, melihat Mu Mengi, kakakmu, aku benar-benar marah, jika Anda terus curiga, ucap dari Sue Ziyan. Hei, bocah bau, ucap dari pria tua, Sen Qingfeng. Pada saat ini, Sen Qingfeng menginjak pedang terbang, tergantung di atas taman obat Lingshan, menatap Tan Yun, dan memarahi sambil tersenyum. Bocah bau, sudah setengah bulan sejak kamu pulang untuk mengunjungi sanak saudara dan kembali ke sekte, Pak Tua ini bisa menghitungnya dan ini sudah berakhir, ucap dari Sen Qingfeng. Tan Yun memandang Sen Qingfeng, mengepalkan tinjunya dan berkata, murid ini telah melihat tetua ketiga, saya tidak tahu apa yang Anda lakukan, apakah ada perintah untuk murid, ucap dari Tan Yun. Setelah Tan Yun diam-diam membunuh tetua ketiga Pang Xiyuan, Sen Qingfeng secara pribadi ditunjuk sebagai penatua ketiga oleh Tang Xinying, dan membimbing mantan murid manajemen Pang Xiyuan. Berhenti bicara omong kosong, kepala ini ingin bertemu denganmu, ikutlah dengan lelaki tua ini, ucap dari Sen Qingfeng. Mendengar kata-kata itu, Tan Yun meminta Mu Mengi dan Sue Ziyan untuk menunggunya di taman pengobatan Lingshan, dan kemudian Tan Yun melompat ke pedang terbang bersama Sen Qingfeng. Sen Qingfeng membawa Tan Yun dan terbang menuju Gunung Abadi Bingqing. Penatua ketiga, ada apa, kenapa mencari murid, ucap dari Tan Yun bertanya. Sen Qingfeng mengarahkan pedang terbang dan berkata tanpa menoleh, kamu akan tahu nanti. Oh ya? Nona muda itu memberitahu saya tentang proses kompetisi alkimia abadi-abadi Anda, hahaha. Saya tidak mengharapkannya, bahwa bocah bau kamu adalah seorang alkemis hebat dari peringkat suci. Sepertinya aku benar-benar sudah tua, dan keterampilan alkimiaku jauh lebih rendah darimu, ucap dari Sen Qingfeng. Setelah setengah jam, Sen Qingfeng membawa Tan Yun dan terbang ke Gunung Abadi Bingqing, dan setelah sampai, Sen Qingfeng menyingkirkan pedang terbang, dan masuk ke istana Bingqing bersama Tan Yun. Tan Yun melangkah ke aula utama, membungkuk kepada Sen Subing, Sen Wende, dan Sen Qingqiu yang duduk, dan berkata, murid ini telah melihat kepala suku, tetua ke-6, dan kakek Sen, ucap dari Tan Yun, lalu setelah berbicara, Tan Yun memberikan sebuah pil kepada mereka, hahaha, bagus, ucap dari Sen Wende mengambil pil obat itu sambil tersenyum. Meskipun sudah tua, tapi orang tua ini masih menerimanya, ucap dari Sen Wende. Kemudian, Tan Yun memberi Sen Qingfeng dan Sen Qingqiu satu. Orang tua ini dengan senang hati menerimanya, ucap dari Sen Qingfeng dan Sen Qingqiu. Setelah ramuan dikirim, masih ada satu pil yang tersisa di cincin penyimpanan Tan Yun. Pada saat ini, Sen Subing memandang Tan Yun, dan berkata, hari ini kepala ini meminta Anda untuk datang ke sini, untuk menanyakan beberapa hal dan mendengar kamu menjelaskan beberapa hal kepadaku. Tan Yun, ceritakan dulu, apa yang terjadi dengan penghapusan Wu Feixiong, ucap dari tanya Sen Subing. Wajah Tan Yun menjadi gelap, lapor kepada kepala suku, Wu Hong memberi putranya Wu Feixiong pil mimpi dan meminta Wu Feixiong untuk mengambilnya untuk berniat buruk kepada Meng Yi. Untungnya, murid ini tiba tepat waktu, jika tidak, Meng Yi akan dihancurkan olehnya. Meng Yi adalah tunangan murid, jika tidak terikat oleh aturan klan, murid ini telah membunuhnya, dan tidak ada satu nyawa pun yang akan diberikan kepadanya, ucap dari Tan Yun. Sebelum Sen Subing bisa berbicara, Sen Qingqiu tiba-tiba berdiri, meniup janggutnya dan berkata, Wu Hong bajingan ini, beraninya dia memperlakukan cucuku seperti ini, ucap dari Sen Qingqiu dengan marah. Iya, ayah dan anak ini benar-benar bukan orang yang baik, Tan Yun, kamu melakukan hal yang baik, ucap dari Sen Qingfeng marah.
Sen Wende dan Sen Subing, kini juga marah. Pada saat ini, Sen Qingqiu menghadap Sen Subing, membungkuk dan berkata, "Nona, dapatkah Anda memikirkan cara untuk mengeluarkan cucu perempuan saya dari divisi jiwa binatang dan masuk ke divisi pil kita?" ucap dari Sen Qingqiu. Sen Subing mengerutkan kening, "Qingqiu, saya juga ingin untuk membantu Anda, tetapi selama puluhan ribu tahun, 9 divisi telah bertanggung jawab atas urusan mereka sendiri, dan setiap divisi memiliki aturannya sendiri. Jika Anda meninggalkan divisi, Anda akan dieksekusi. Selain itu, Mu Mengyi masih seorang murid tertutup Wu Hong," ucap dari Sen Subing. Mendengar itu, Sen Qingqiu menarik napas dalam-dalam, dan kalimat berikutnya, membuat ekspresi Sen Subing, Sen Qingfeng, dan Sen Wende tiba-tiba berubah. "Nona, tentang identitas cucuku, budak tua ini tidak pernah mengatakannya." Sen Qingqiu menghela nafas. Meng Yi adalah putri dari dinasti Mu Fengseng. Setelah runtuhnya dinasti Mu Fengseng, dia melarikan diri 5 tahun lalu dan dia datang kepada kami. Di depan gerbang sekte Huanfu kita, dia diterima oleh budak tua ini, ucap dari Diaken Sen. "Apa?" ucap dari Sen Subing, terkejut. "Qingqiu, apakah ini benar?" ucap dari Sen Subing. "Nona, saya mohon Anda memikirkan cara, kita tidak bisa membiarkan Mengyi tinggal di garis keturunan jiwa binatang. Jika kita bisa, kita harus melindunginya. Nona, tidak ada orang luar di sini, dan budak tua ini akan mengatakan dengan jelas, Mengyi telah melihat ayah dan keluarganya dibunuh, dan suatu hari Mengyi akan membalas dendam. Budak tua ini hanya berharap sebelum dia dewasa, dia tidak akan terluka dan mencoba menghindari bahaya. Jadi dia tidak boleh tinggal di garis keturunan jiwa binatang," ucap dari Sen Qingqiu. Mendengar ini, Sen Subing menganggukkan kepalanya dengan berat. "Masuk akal, mengingat identitasnya, kita benar-benar perlu melindunginya secara komprehensif," ucap dari Sen Subing. Lalu setelah itu Sen Subing memandang Tan Yun, dan berkata, "Kamu adalah tunangannya dan selebritas besar Sekte Master, besok Master Sekte akan menonton kompetisi, dan saat itu, cobalah dan biarkan Master Sekte memerintahkan Mu Mengyi untuk ditransfer ke divisi pil kami." "Tan Yun, kamu harus mengerti bahwa tidak ada cara lain," ucap dari Sen Subing. "Murid mengerti bahwa murid akan menemui Master Sekte besok," ucap dari Tan Yun. Lalu setelah Tan Yun menjawab, Tan Yun menatap Sen Subing, dia membungkuk dan berkata, "Kepala, murid ini memiliki permintaan yang tidak baik, mohon untuk setuju," ucap dari Tan Yun. "Katakan," ucap dari Sen Subing. "Kepala, aku ingin Anda bisa merahasiakan identitas Mu Mengyi, dan tolong kakek Sen, tetua ketiga, dan tetua keenam merahasiakannya juga," ucap dari Tan Yun. Sen Subing, Sen Wende, Sen Qingfeng, dan Sen Qingqiu semua setuju. Setelah masalah selesai, Sen Subing memandang Tan Yun dan berkata, "Tujuan memanggilmu ke sini hari ini adalah untuk bertanya padamu, apa peluangmu untuk menang di daftar Wolong," ucap dari Sen Subing. Tan Yun melihat tatapan penuh harap Sen Subing, dan berpikir bahwa Sen Subing baru saja kehilangan ayahnya. Tan Yun segera berkata, "Kepala, yakinlah, murid akan memenangkan posisi teratas," ucap dari Tan Yun. "Baiklah, kepala suku ini menginginkan kata-katamu," ucap dari Sen Subing. "Tan Yun, pertempuran Wolongbang sangat penting. Sekarang sekte kita telah memperoleh 1000 tempat untuk memasuki tanah abadi. Untuk tempat-tempat ini, ada 50 orang di masing-masing dari 9 divisi, dan 550 orang sisanya diperoleh melalui kompetisi 9 divisi. Orang yang menjadi daftar teratas dapat dibagi menjadi 200 tempat lagi. Mereka yang menempati peringkat kedua, pulsa mereka dapat dibagi menjadi 100 tempat lagi. Ketiga, 80 tempat. Keempat, 60 tempat. Kelima, 50 tempat. Keenam, 30 tempat. Ketujuh, ada 20 tempat. Kedelapan, 10 tempat. Sen Subing memandang Tan Yun dengan harapan, "Kamu belum menjadi murid terlalu lama, jadi saya berharap kamu masuk 8 besar, jadi, kepala ini telah menggantungkan semua harapanku padamu, ingat, jangan mengecewakan kepala suku ini," ucap dari Sen Subing. "Baik, murid patuh," ucap dari Tan Yun. Setelah Tan Yun menjawab, dia tampak ragu-ragu untuk berbicara. "Apa yang ingin kamu katakan,
Katakan saja, itu tidak masalah, ucap dari Sen Subing. Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh, Kepala, percobaan di Tanah Abadi ini, Sekte Abadi-Abadi dan jiwa para murid Istana Abadi, pasti akan membalaskan dendam kepada sekte kita. Jika para murid menjadi yang teratas dalam daftar, meskipun mereka telah memenangkan tempat kedua untuk divisi kita, ada 100 tempat, tetapi murid khawatir bahwa semakin banyak murid dan Mai kami memasuki Tanah Abadi, akan semakin banyak korban, ucap dari Tan Yun. Sen Subing berkata tanpa daya. Perhatian Anda, kepala ini telah memikirkannya, tetapi hanya dengan pergi dengan lebih banyak orang. Persatuan di Tanah Keabadian, peluang untuk bertahan hidup akan lebih besar. Saya harap perkiraan saya benar, ucap dari Sen Subing. Mendengar ini, Tan Yun berhenti berbicara. Tan Yun, kamu harus kembali istirahat dulu, dan ingat untuk datang tepat waktu besok. Pada saat itu, kepala suku akan membawamu ke sana, dan tentu saja, selama kamu masuk 8 besar daftar Wolong, kamu akan diberi hadiah. Hadiahnya akan diumumkan oleh Master Sekte besok, ucap dari Sen Subing. Baik, murid mengerti, murid mohon pamit, ucap dari Tan Yun menjawab dan kemudian pergi. Malam begitu gelap, tanpa bintang, dan gelap gulita seperti tinta. Besok akan menjadi kompetisi besar 9 divisi sekte dalam, dan malam ini ditakdirkan untuk menjadi malam tanpa tidur bagi para pemimpin dan murid sekte dalam. 8 kepala lainnya juga memanggil murid mereka di depan mereka, menjelaskan pentingnya 8 teratas di daftar Wolong. Keesokan harinya, pada siang hari, terik matahari sudah mencapai puncaknya. Area pintu bagian dalam Huangfu Shengzong, dengan radius 600.000 mil, penuh dengan pegunungan abadi yang menjulang ke awan. Di tengah kelompok gunung yang luas, juga di kelompok gunung abadi 800 mil sebelah timur kota Huangfufang, berdiri pilar raksasa Panlong Giant Peak. Di tengah kelompok gunung yang luas, juga di kelompok gunung abadi 800 mil sebelah timur kota Huangfufang, berdiri pilar raksasa Panlong Giant Peak. Puncak raksasa Panlong lurus ke puncak lautan awan, terdapat monumen harta karun Wolong Ranking di puncak-puncak. Di depan Wolong Bang, ada 3 platform tinggi dengan ratusan kaki persegi, Wolong Terrace. Di sisi kiri Wolong Tai terdapat bangunan batu giok setinggi 100 kaki. Di bagian atas gedung giok, ada kursi atas dan bawah, dan tidak ada seorang pun di kursi atas. Kursi diisi dengan ratusan diaken sekte dalam tingkat tinggi, penatua, kepala suku, del. Di puncak besar di depan Wolong Tai, lebih dari 500.000 murid dari 8 sekte dalam berdiri dalam satu kelompok. Sampai sekarang, hanya para murid alkimia yang belum tiba. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.